Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Lanjut lagi pengembangan ide kemarin, teman-teman. Ide-ide apa saja yang bisa kita tuangkan dalam bentuk media digital, teman-teman. Maksudnya aset digital itu seperti apa gitu. Teman-teman bisa nyari masalah-masalah yang dialami oleh teman-teman, terus kemudian diolah, dikembangkan, dipikirkan idenya bagaimana caranya supaya masalah tersebut menjadi sumber ide dan menjadi sebuah produk, teman-teman. Ada dua nantinya ke depannya dari sebuah masalah itu. Target pertama, ketika kita bisa memecahkan suatu masalah, ya kan, artinya kita peluang bisnis yang pertama itu bisa kita kita bisa optimasi, bisa kita kembangkan. Kemudian yang kedua itu bisa menjadi aset dalam bentuk produk digital, teman-teman. Jadi solusinya secara praktisnya akan menjadi dua pilihan, teman-teman. Opsinya akan menjadi sebuah solusi yang teman-teman bisa praktekkan. Yang kedua akan menjadi opsi yang bisa kita tawarkan juga ke yang lain, teman-teman. Jadikan sebagai aset digital kita, teman-teman. Contohnya ojek langganan, teman-teman. Saya dapat inspirasinya dari seseorang, teman-teman, ketika kita bisa mengolahnya dan kemudian menjadi sebuah playbook sebagai panduan. Itu kita sendiri bisa praktekkan, atau kita juga bisa menawarkan bentuk praktek tersebut ke orang lain, teman-teman. Bagaimana caranya para Gojekers yang sudah berjalan, sudah punya atribut ya, baik itu Gojek, Grab, atau e-driver atau yang lainnya lah, kan menunggu order masuk, teman-teman, menunggu aplikasi. Nah, ini kan banyak waktu-waktu senggang, teman-teman, sambil nunggu, sambil mencari langganan baru, langganan yang masuk lewat aplikasi. Kita bisa optimasi pemanfaatan waktunya ke yang lain, teman-teman. Kenapa disebut ojek langganan, teman-teman? Nah, ini di sini pentingnya kita punya data, teman-teman. Cara kerja ojek langganan mengisi waktu. Kalau kita jeli dari setiap orang yang kita antar itu ya, yang masuk lewat aplikasi, ditawarkan antar jemput, pengantaran secara di luar aplikasi, teman-teman. Misalkan orang tersebut ternyata rutin di jam sekian sampai jam sekian, dia selalu menggunakan jasa ojek online, misalkan, teman-teman. Kan kalau kita jeli mah kita kasih aja nomornya. Pak, ini barangkali Bapak butuh waktu cepat, butuh waktu on time, saya siap untuk mengantar Bapak di jam-jam tertentu, misalkan. Bapak tinggal konfirmasi aja ke nomor saya, titik jemputnya di mana, dan nanti saya siap standby di jam tersebut, gitu, teman-teman. Nah, ini bisa dibikin sebuah konsep ya. Itu kan berawal dari masalah-masalah yang ada di mereka, tetapi tidak tersadarkan itu sebagai masalah, gitu, teman-teman. Nah, kalau kita bisa menggali ya masalah-masalah tersebut, itu bisa jadi solusi, teman-teman, dan ini bisa dicoba, teman-teman. Persaingan di dunia online semakin ketat, teman-teman ya. Ojek online semakin kesini juga semakin banyak, gitu ya. Secara persaingan akan lebih fleksibel lagi, teman-teman. Jadi di jam-jam tertentu nggak akan parebut, gitu ya. Ya, kalau masing-masing punya langganan akan secara fleksibel itu bisa kita arahkan, ya kan, di jam-jam tertentu, teman-teman. Dan ini kan lebih menghemat waktu, teman-teman ya. Ada saat-saat kosong kita bisa manfaatkan untuk antar jemput yang sudah menjadi langganan kita, gitu, teman-teman. Jadi dalam satu hari full itu bisa kita atur mau jam berapa saja, nanti kita tentukan waktunya ya, waktu kosongnya. Kalau misalkan jam-jam ramai di ojek online itu jam berapa, nanti pas jam-jam kosong, nah ini kita manfaatkan di jam-jam kosong ini mencari ojek langganan, teman-teman, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal ya, ada beberapa studi kasus yang bisa kita pelajari lagi dalam hal masalah, gitu ya, teman-teman. Ini kenapa perlu dikembangkan, teman-teman. Contoh ya, mungkin pencarian masalahnya nggak harus selalu dari masalah yang kita hadapi, teman-teman, karena secara tidak sadar kita sedang menghadapi masalah tersebut. Tapi bisa jadi
dari yang sudah menjadi solusi buat kita ya, dan ketika digali masalahnya itu akan ketemu juga masalahnya teman-teman. Contoh lah ya, saya sering melihat mengetik gitu ya, terbiasa dengan mengetik 10 jari, berarti solusinya itu bisa kita tawarkan ke orang-orang yang masih menggunakan 2 jari teman-teman. Nah masalahnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengetik 10 jari kan gitu teman-teman. Ketika ngetik itu kan pakai ini kan repot teman-teman, harus lihat-lihat ngetiknya juga kan begini kalau dibandingkan dengan mengetik dengan 10 jari teman-teman. Secara efisiensi waktu kan lebih hemat teman-teman. Pas di saat ngetik itu kita nggak perlu lagi lihat ke keyboard teman, cukup lihat ke buku ketik yang mau akan diketik ya, atau kita lagi memikirkan suatu ingin mengetikkan, nggak perlu lagi lihat, cukup lihat layar yang sedang kita ketikkan aja teman-teman. Secara gambar visualnya ya akan lebih cepat teman-teman. Ketika salah backspace gitu ya, ngetik lagi backspace lagi, delete juga, atau misalkan salah ketik, kalau sudah lebih lancar lagi mah enak teman-teman ya, punya ide punya apa tuh ketika melakukannya di komputer gitu ya, itu lebih cepat teman-teman, lebih enak, lebih. Nah itu kan masalah yang saya sudah menemukan solusinya, yaitu dengan merasakan enaknya ketika kita bisa terbiasa dengan mengetik 10 jari. Nah masalahnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengetik 10 jari kan gitu teman-teman. Nah itu tadi berarti solusinya itu bisa kita tawarkan ke orang-orang yang masih menggunakan 2 jari teman-teman. Nah itu salah satu contoh, dan secara prakteknya juga sudah familiar gitu. Nah tinggal mengalihkan antara 2 jari dengan 10 jari teman-teman, dan itu bisa kita jadikan sebuah produk teman-teman. Jadi makanya nanti ada satu hal yang bisa kita praktekkan dan itu bisa bermanfaat buat kita ya, dan satu lagi itu bisa menjadi aset digital teman-teman. Misalkan saya bikin video tentang tutorial bagaimana caranya supaya lancar mengetik 10 jari. Kita bikin aja ya, A di sini, B di sini, kenapa ada tanda F dengan itu kan nanti ada areanya nih, kelingking yang kanan kemana aja, kelingking yang kiri jadi telunjuk, semuanya kena itu teman-teman. Dan itu lebih membantu pekerjaan teman-teman, lebih cepat ya, apalagi kita pengen mengembangkan ide gitu ya di komputer gitu ya, itu butuh sekali teman-teman. Nah ini juga bisa jadi aset digital kita. Saya juga pengen praktek ya, coba baik dalam bentuk video maupun nanti dalam bentuk teknis teorinya seperti apa ya, kita bikin, kita susun, dan ketika dijadikan satu buah produk itu insya Allah akan menjadi cuan teman-teman. Itu salah satu contoh, ada 2 contoh ya, ada satu lagi ya kemarin. Yang pertama tadi ojek langganan teman-teman ya, mungkin bisa dikembangkan ya, di sini saya masih memberikan secara gambarannya aja ya. Terus yang kemudian mengetik 10 jari banyak sebetulnya Maya, kalau dikembangkan itu bisa menjadi, kalian punya produk apa ya, masalah apa dengan produk Anda yang sudah Anda miliki, pemasaran nih gitu misalkan, atau saya sudah punya langganan tapi saya pengen mengembangkan, itu kan masalah. Kita coba gali masalahnya, masalah tersebut bisa menjadi solusi buat Anda ya kan, dalam mengembangkan usaha atau dalam mengembangkan target marketnya gitu kan. Atau misalkan masalahnya tuh di pembuatan produknya, saya suka di kuliner, saya suka rasa-rasa makanan yang punya ciri khas tertentu gitu. Jadi sebuah solusi buat kita bisa dipraktekkan, dan bisa prakteknya ini bisa menjadi cuan, membuat produknya dan bisa memasarkannya misal. Tapi saya masih bingung ini bumbu-bumbu ini teh peracikannya seperti apa gitu ya, masalahnya di situ misalkan. Nah kalau digali dan ketemu ya solusinya, nah ini bisa jadi sumber cuan teman-teman. Mungkin itu ya bisa jadi gambaran buat teman-teman ya, sedikit-sedikit ya. Besok kita lanjut ide-ide seperti apa lagi ya, baik secara teorinya dulu, untuk secara prakteknya mungkin nanti satu persatu kita coba ya, untuk sementara sampel dulu aja. Dan prakteknya juga teman-teman ya, nggak usah berkecil hati kalau misalkan saya mah skill nggak punya, teori juga minim gitu ya. Sebetulnya masih peluang-peluangnya bisa, bahkan kalau dalam sebuah komunitas ya ada bisa saling kerjasama teman-teman. Dalam hal apa saya bisa berkontribusi ya kan, kita coba
gali bersama ya, kita bisa secara individu di tempat masing-masing mungkin ya bisa dipraktekkan. Nah dengan cara seperti ini insya Allah bisa teman-teman ya. Nanti pembagiannya ya diatur lagi teman-teman, seperti itu, disepakati lagi, diatur lagi hasil akhirnya seperti apa, persentase. Misalkan saya sumbangsinya hanya menyebarkan, saya mau nanti kalau udah jadi produknya saya bisa ikut memasarkan misalkan, itu mah kembali ke masing-masing ya, nanti persentase ininya bisa dihitung juga teman-teman. Nah itulah nanti bisa di sharing lagi teman-teman, segitu aja dulu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Blur Oke, lanjut lagi ya, kita kembangkan ide-idenya. Saya juga ada PR masih di seputar piala. Nah ini juga nih teman-teman, ini PR ini kalau dikerjakan ini bisa cicing di dia nungguan dia bari live, insya Allah hasilnya bisa bagi dua lah ya. Bisa live kudu ngomong, kudu tampil wajah, kudu teman-teman, asal daek nungguan. Banyak ide-idenya kita kembangkan, coba diolah, kita bagi-bagi. Atau saya mau praktek di rumah misalkan, bisa teman-teman ya, paling harus ada waktu untuk kopdar teman-teman ya, kita ngobrol ketemuan langsung kayaknya lebih enak. Itu saja teman-teman ya, sharing hari ini ya. Besok kita lanjut ide apa lagi ya, pengembang baik secara pengembangan. Ini saya juga lagi dalam proses menyusun teman-teman, soalnya kalau terlalu idealis juga nggak jalan-jalan teman-teman, yang penting jalan dulu aja lah. Nah nanti ketika ada waktu luang kosong, nah ini kan mau masuk liburan nih, mudah-mudahan ada waktu kosong, nah kita bikin blueprintnya teman-teman, kita susun lagi ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa lebih rapi. Kalian juga bisa ikut berkontribusi ya, meluangkan waktunya, skill kalian di bidang apa, kita sama-sama bareng-bareng. Oke, segitu aja teman-teman ya, sukses selalu, sehat selalu ya, berkah untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.